wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fitri, NPM 22130611263. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Lampung. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SD Negeri 2 Bulusari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pembelajaran kali ini menggunakan model problem based learning di kelas 4 di tema 5 Pahlawanku subtema 3 Sikap Kepahlawanan Pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Devi Hoirunisa dan teman-teman kelas 4 siap mendukung Ibu Yeni dalam kegiatan uji kinerja pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022.
belajar tentang apa? Coba katakan tentang apa nak? Tentang pahlawan. Ada lagi? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Ada lagi? Ayo kita belajar tentang apa pada pembelajaran yang lalu? Teks Raja Purnawarman. Teks Raja Purnawarman. Hebat. Berarti anak-anak masih ingat tentang pembelajaran yang lalu ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tema 5. Dibaca nak? Tema 5 pahlawan. Pembelajaran 1. Nah, coba perhatikan. Ibu memiliki sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terdapat dalam gambar? Perhatikan. Ayo. Udin dan Edo. Udin dan Edo yang terdapat dalam gambar. Apa yang dilakukan? Menolong Edo yang sedang Menolong Edo terjatuh. yang sedang terjatuh. Nah, menurut anak-anak sekalian, bagaimana sikap itu? Saling menolong. Alif ya, tolong menolong, saling menolong. Iya. Rela berkorban. Rela berkorban. Menurut anak-anak, apakah sikapnya Udin ini sudah mencerminkan kepahlawanan? Sudah. Apakah demikian? Karena Udin rela berkorban untuk orang lain. Itu adalah salah satu contoh sikap kepahlawanan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya. Hari ini kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan dari seorang tokoh pahlawan yang berasal dari Maluku. Siapakah dia? Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang sifat-sifat bayangan yang terdapat pada cermin. Nah, tujuan pembelajaran kita bisa dilihat ya nak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui mengamati peta gambar pahlawan, anak-anak akan menyebutkan 3 tokoh pahlawan pada masa kerajaan Islam dengan tepat. Yang kedua, melalui menyimak video tentang Karika Patimura, anak-anak akan menganalisis sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura dengan teliti. Yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, anak-anak akan mampu mengomunikasikan sikap kepahlawanannya Patimura, ya, serta pengaruhnya pada masyarakat sekitar dengan percaya diri. Kemudian yang keempat, nanti kita akan melakukan percobaan. Melalui percobaan, anak-anak bisa menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi, anak-anak akan mengaitkan bentuk bayangan dengan kegunaan cermin pada kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak juga akan presentasi ya, untuk menyajikan laporan percobaan tentang sifat-sifat bayangan pada cermin. Bisa dimengerti? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kita cek semangat dulu, kita tepuk PPK bersama-sama ya. Siap? PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah siap semua anak-anak? Buku temanya silahkan dibuka di halaman 95 ya. Di halaman 95 kita mulai dengan peta berikut. Sudah dibuka? Perhatikan layar. Di layar terlihat peta ya nak? Peta persebaran para pahlawan kita. Coba kita mulai dari ujung sebelah kiri. Ada siapa nak? Cut Nyabi. Cut Nyabi berasal dari mana? Kemudian ada siapa lagi? Pangeran Antasari.
simak video ini. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Kapitan Pattimura. Pattimura lahir dengan nama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816 Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Dorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang presiden bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Pattimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Pattimura menyerang benteng Dorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam, teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Baikes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak. Pattimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Pattimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Sudah disimak videonya? Iya nak, dari video yang sudah kalian amati tadi tentang tokoh siapa? Pattimura. Ada yang bisa ceritakan ke ibu apa perjuangan yang dilakukan oleh seorang Kapitan Pattimura? Najwa? Merebut benteng Dorstede. Merebut benteng Dorstede. Iya, melakukan perlawanan kepada Belanda. Dari video yang kalian amati tadi, apa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapitan Pattimura? Pertama, Olivia, pantang menyerah, berani, Peduli. Gigi, Sandrina, Jeffrey, pantang menyerah. Itu adalah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh seorang Pattimura. Nah, menurut anak-anak, ada lagi? Kerja keras, iya betul. Lupa ya, kerja keras juga sikap kepahlawanannya Pattimura. Di halaman 96 di situ ada salah satu bukti peninggalan sejarah dari para pahlawan. Jadi bagaimana cara kita menghargai para pahlawan? Salah satunya adalah dengan menghargai benda-benda peninggalan sejarah. Di situ ada benda peninggalan sejarahnya apa, nak? Mobilnya siapa? Mobilnya Bung Tomo. Nah, coba anak perhatikan. Ada yang unik tidak dari mobilnya Bung Tomo? Kaca spion. Ada berapa kaca spion? 1. Hanya ada 1. Coba bandingkan dengan mobil yang sekarang ini ada di sekitar kita. Ada berapa spion? 2, 3 ya. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Tapi milik Bung Tomo ini unik, hanya ada di dalam. Menurut anak-anak, apakah penting nak sebuah kaca spion untuk kendaraan itu? Kenapa penting? Karena untuk mencegah kejadian kecelakaan. Untuk menghindari kecelakaan, karena kita bisa melihat kondisi di belakang kendaraan kita saat berkendara. Nah, anak-anak, berbicara tentang kaca spion, kita hari ini juga akan belajar tentang sifat mereka pada cermin loh. Dan kaca spion ini juga menggunakan salah satu cermin. Kita akan pelajari lebih lanjut cermin apa yang dipakai untuk kaca spion, ya. Perhatikan fungsi benda spion ya. Contoh yang disebutkan Najwa tadi, bahwa kaca spion ini berfungsi untuk melihat keadaan sekitar di belakangnya ya. Kemudian ada lagi benda yang di pinggir jalan, itu apa namanya? Cermin di pertigaan jalan. Itu fungsinya untuk apa kira-kira? Menghindari kecelakaan. Melihat kendaraan di berbagai arah. Melihat kendaraan di berbagai arah, makanya biasanya dipasang di pertigaan jalan. Kita akan melanjutkan ya. Penggunaan benda-benda tadi seperti
sikap kepahlawanan, Ibu mau nama kelompoknya berhubungan dengan sikap kepahlawanan. Dari kelompok 1, namanya apa? Chandras. Kelompok 2, Pantang menyerah. Berani. Berani. Kelompok 4, Kiki. kelompok 5, Adil. Adil. Baik, semuanya sudah memiliki nama kelompoknya masing-masing. Anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar. Ini yang akan anak-anak gunakan untuk berdiskusi. David tidak hadir? Tidak ya? Kelompok apa tadi namanya? Pantang menyerah. Ibu akan berikan petunjuk untuk pengerjaan LKPD anak-anak sekalian. Yang pertama, anak-anak harus menuliskan nama anggota kelompok masing-masing. Ya, ditulis dengan nama jelas dan terang. Kemudian, anak-anak silahkan perhatikan peta yang ada di sini. Kemudian, silahkan tuliskan nama-nama tokoh perjuangan, tokoh pahlawan pada masa kemerdekaan Islam di Indonesia dan asal daerahnya. Tuliskan sikap kepahlawanan Patimuran dan juga sikap rakyat ya terhadap apa yang dilakukan Patimuran. Dan yang terakhir, kegiatan 2, anak-anak akan melakukan kegiatan percobaan. Sebelum itu, Ibu minta silakan keluarkan alatnya, cerminnya. Ibu kemarin perintahkan untuk membawa cermin rias, sendok makan, dan kaca spion. Dibawa semua? Baik. Sekarang saatnya anak-anak berdiskusi. Silakan selesaikan permasalahannya. Yang pertama,
Dan untuknya, nama-nama pahlawan kemerdekaan pada masa kerajaan Islam yang ada di peta itu akan disampaikan oleh Kadek Kira. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang nama-nama pahlawan. Nama pahlawan. Kapitan Fatih Merah asal daerah Maluku Perjuangan berjuang melawan Belanda. Sikap kepahlawanan Fatih Merah. Gigih, berani, pantang menyerah, peduli, kerja keras, kerjasama. Sikap kepahlawanan yang dimiliki masyarakat sekitar. Kerjasama, pantang menyerah, berani. Kesimpulan. Jadi, Kapitan Patimura memiliki sifat gigih, pantang menyerah, peduli, kerjasama, berani. Cukup? Selanjutnya. Dan untuknya kegiatan 2 percobaan sifat bayangan pada cermin akan disampaikan oleh Laksmi. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang laporan hasil percobaan sifat bayangan pada cermin. Cermin datar atau cermin rias. Bentuk bayangan maya, tegak dan sama bentuknya dengan aslinya. Maya, tegak, dan sama bersatu. Betul tidak? Teman-teman, apakah kalian pernah bercermin? Pasti kalian melihat tubuh atau wajahnya di sini kan? Wajah kalian yang asli dengan yang di sini tidak berbeda, itu disebut maya. Cermin cengkung. Cermin cengkung dan sendok. Jika benda berada di jauh dengan benda jaraknya jauh, benda akan terbalik dan kecil. Teman-teman, apakah punya sendok? Dikeluarin semua. Semua pegang sendok masing-masing. Lihat cekungan sendok pada muka kalian. Ya, dipraktekkan semua. Di bagian cekungan, ya. Di bagian cekungan. Terbalik atau tidak terbalik? Kecil atau besar? Dan ditegakkan? Besar. Berarti sifat bayangannya apa saja tadi Lasmi? Kalau jauh, Kalau jauh akan terlihat terbalik dan kecil. terbalik dan kecil. Kalau dekat, lebih besar dan terbalik. Cermin cembung. Jika benda berada jauh akan terlihat kecil dan tidak terbalik. Dan didekatkan maka semakin besar dan dua-duanya maya. Coba kalian pada lihat di mukanya di sini. Terbalik apa tegak atau maya? Kalau ini dijauhkan akan seperti kayak aslinya gitu. Kalau didekatkan semakin besar dan agak tinggi. Kaitan sifat bayangan dengan penggunaan jenis cermin dalam kehidupan sehari-hari. Cermin datar dipakai untuk alat bantu, pembiasan, periskop, dan cermin rias. Cermin cekung digunakan untuk alat bantu melihat pertigaan jalan. Cermin cembung untuk kaca spion, kacamata hitam, lensa kamera, dan lain-lainnya. Silakan teman-teman yang memberikan saran atau pertanyaan kepada kelompok kami. Ada lagi? Fahri, silakan Fahri. Perkenalkan, nama saya M. Fahri dari kelompok kerja keras. Ingin bertanya, kenapa tiba-tiba salah dipasang cermin cembung? Karena untuk menghindari kejadian kecelakaan dan untuk melihat kendaraan di berbagai arah. Sudah tahu Fahri? Tanya lagi. Ya, mau tanya lagi silakan. Cermin apa yang digunakan pada kapal selam? Cermin datar. Cermin datar. Namanya apa? Kalau yang dipasang di kapal selam. Ayo. Periskop. Iya, namanya periskop ya Fahri. Saya Jadi siapa? Saya nama Devi Yansa dari kelompok ini. Saya ingin bertanya, Silakan. apa contoh penggunaan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari? Itu apa itu? Penerangan jalan. Makan jalan. Apa lagi? Lampu. Sama. Itu Senter. juga di
dibaca oleh kakek. Oke. Yang nama-nama pahlawan atau yang sikap kepahlawanan? Memang kalau beberapa hari kemarin Mas membuat presentasi juga dia suaranya kecil gitu, jadinya enggak. Selanjutnya ada lagi teman-teman. Cukup. Cukup. Silakan juga kesimpulannya apa nak dari diskusi kalian, silakan dibaca. Kesimpulan sifat bayangan pada cermin. Jadi, sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin sangat bergantung pada jenis cermin tersebut dan letaknya dengan benda-benda yang dibuat. Terima kasih teman-teman atas sarannya atau pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai tertukar ya nak antara sifat cermin datar, sifat bayangannya cermin cembung, dan sifat bayangan cermin cengkung. Kalau cermin datar tadi disampaikan sifatnya maya, ya bukan nyata tapi maya, tegak dan sama besar. Apa yang terlihat di kaca ria sama cermin ria sama dengan ukuran kita aslinya. Kemudian kalau cermin cekung itu ada dua sifatnya, kalau dia jauh dan juga ketika dia dekat. Kalau dia jauh maka sifatnya akan menjadi maya, diperkecil dan terbalik. Sebaliknya kalau dekat berarti menjadi nyata, diperbesar dan maya. Kemudian untuk cermin cembung itu sifatnya sama maya, kemudian diperkecil dan juga tegak, bukan terbalik. Terbalik itu hanya berlaku untuk cermin cangkung. Sampai di sini paham? Untuk sikap kepahlawannya tadi dari masing-masing kelompok ada yang berbeda atau sama? Rata-rata menunjukkan bahwa sikap kepahlawanan Katipunan itu yang pertama jelas apa? Berani, pantang, gigih, kerja keras. Ya, itu adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang Patimura. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas presentasi yang luar biasa hari ini, dan Ibu akan berikan apresiasi untuk beberapa siswa yang aktif. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk Fahri. Ibu punya pin medali untuk anak-anak. Ini sebagai bukti bahwa anak-anak sudah aktif mengikuti pembelajaran. Ya, dipasang lagi. Ada pensil untuk belajar di rumah. Ini untuk Najwa dan beri tepuk tangan untuk teman-teman yang hebat di depan. Nah, anak-anak jangan berkecil hati bila belum maju ke depan ya, karena semuanya anak-anak Ibu hebat, semua anak-anak Ibu luar biasa. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Masih konsentrasi? Kalau kita bermain konsentrasi bisa? Ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, silakan tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuk 3. Kenapa? Karena siang malam hari ketika orang-orang istirahat untuk tidur. Ya. Konsentrasi. Sore, pagi, siang, sore, pagi, sore, malam. Setelah ini kita akan melanjutkan mengerjakan soal evaluasi latihan ya. Jadi bahan ajarnya
Anak-anak, kita sudah menyelesaikan latihan hari ini. Kita juga sudah melakukan banyak kegiatan pada hari ini. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang tidak? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, ada yang bisa sampaikan kepada Ibu? Zikul? Kita sudah belajar tentang sifat-sifat cermin Sifat bayangan pada cermin dan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura. Hebat, Zikul. Kemudian, anak-anak ada materi yang anak-anak belum pahami kira-kira? Atau sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham berarti Ibu yang gantian bertanya boleh? Boleh. Coba, tadi ada beberapa tokoh kerajaan pada masa Islam di Indonesia. Coba sebutkan 3 saja. Bu, Lasmi. Cut Nyadik, Pangeran Antasari, Pangeran Antasari, Kapiten Kapiten Patimura ya. Kemudian tadi Kapiten Patimura juga memiliki sikap kepahlawanan. Coba siapa bisa sebutkan apa sikap kepahlawanannya? Fahri? Berani, gigi, Pantang menyerah, kerja keras hebat. Kemudian tadi kita sudah melakukan percobaan pada sifat-sifat cermin. Kalau kaca spion tadi menggunakan cermin apa ya? Cembung. Kalau lampu senter menggunakan cermin cembung. Kalau cermin rias menggunakan berarti sudah bisa semua? Bisa. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Najwa, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang pahlawan, sikap kepahlawanan, dan sudah melaporkan hasil diskusi kelompok tentang sifat-sifat bayangan dan sudah mengerjakan soal evaluasi. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Betul, kita tadi sudah belajar tentang sikap kepahlawanan Patimura. Kita sudah mempresentasikan laporan hasil percobaan ya tentang sifat bayangan pada masing-masing cermin. Ada cermin datar, ada cermin cembung, dan juga ada cermin cengkung. Baik, anak-anak, Ibu harapkan anak-anak belajar lagi di rumah ya untuk mengulas materi yang Ibu sampaikan di sekolah, dan Ibu berikan tugas di buku tema 5 di halaman 98. Di situ ada soal yang harus anak-anak kerjakan tentang sifat bayangan pada cermin. Nah, anak-anak, Ibu akan sampaikan beberapa manfaat pembelajaran hari ini. Yang pertama, ketika anak-anak membaca atau anak-anak melihat suatu kejadian, anak-anak bisa mengambil sikap kepahlawanan atau sikap baik yang bisa dicontoh dari beberapa tokoh yang memiliki perjuangan atau memiliki nilai kepahlawanan. Kemudian anak-anak juga bisa mencermati, memahami apa itu sifat bayangan pada cermin datar, pada cermin cengkung, pada cermin cembung, pada benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kaca apa? Spion, kaca di pertigaan jalan, kemudian cermin rias, lampu senter, dan lain-lain. Ya, semoga anak-anak bisa memetik manfaat pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan anak-anak untuk mencari informasi ya di rumah, boleh di buku, boleh di Google. Cari informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya pada saat kita belajar anak-anak sudah punya bekal materi yang akan dipelajari. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas. Baik, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa kembali. Untuk menutup pelajaran, Jeffrey, silakan.